Pernah nggak kamu capek bukan karena kerjaan, tapi karena pikiran kamu sendiri nggak pernah berhenti muter, mau ambil keputusan sederhana aja, balas chat, mulai kerja, atau bilang enggak, kepala kamu sudah bikin 100 skenario terburuk. Kalau kamu sering overthinking, kamu nggak sendirian. Banyak orang mengalaminya, terutama di usia produktif. Tekanan hidup makin kompleks. Tuntutan kerja, ekspektasi keluarga, perbandingan di media sosial, semuanya bikin otak kita terbiasa berjaga-jaga. Dan jujur saja, overthinking sering muncul bukan karena kita lemah, tapi karena kita peduli. Kita nggak mau salah, nggak mau nyakitin orang, nggak mau gagal. Masalahnya, kalau dibiarkan, overthinking bukan bikin hidup lebih aman, tapi justru bikin kita berhenti jalan. Overthinking itu bukan mikir terlalu banyak. Masalahnya adalah mikir tanpa arah dan tanpa keputusan. Ibarat kamu lagi nyetir motor, lampu hijau sudah nyala, jalanan kosong, tapi kamu masih mikir kalau nanti jatuh gimana? Kalau ada polisi gimana? Kalau salah belok gimana? Akhirnya apa? Bukan lebih aman, malah nggak jalan sama sekali. Otak kita sebenarnya punya satu kebiasaan alami. Dia suka memprediksi bahaya meskipun bahayanya belum tentu nyata. Dan di zaman sekarang, prediksi itu kebablasan. Semua kemungkinan dipikirkan, tapi tidak satu pun dieksekusi. Makanya tujuan berhenti overthinking bukan mematikan pikiran, karena itu mustahil. Tujuannya adalah mengembalikan pikiran ke fungsi yang sehat, mikir secukupnya, lalu bertindak. Di bagian ini, kita fokus ke solusi yang realistis, bukan yang teorinya bagus tapi susah dijalani. Solusi satu, bedakan mikir dan muter di tempat. Mulai sekarang, setiap kali kamu sadar sedang overthinking, tanya satu pertanyaan sederhana. Ini lagi mikir untuk nyelesain masalah atau cuma muter-muter di kepala? Kalau setelah 5-10 menit tidak ada keputusan, tidak ada langkah kecil yang jelas, yang ada cuma rasa cemas. Itu tandanya kamu bukan lagi mikir, tapi muter di tempat. Dan di titik itu, berhenti menambah pikiran baru. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena otak kamu sudah tidak produktif. Catat satu kalimat saja. Langkah paling kecil yang bisa aku lakukan sekarang apa? Bukan langkah sempurna, bukan keputusan seumur hidup, cuma satu langkah kecil. Solusi 2, turunkan standar keputusan, bukan kualitas hidup. Banyak orang overthinking karena merasa setiap keputusan harus 100% benar. Padahal kenyataannya banyak keputusan hidup cukup 60-70% masuk akal. Contoh, nggak semua pilihan kerja harus ideal. Nggak semua jawaban harus paling bijak. Nggak semua langkah harus kelihatan pintar. Yang penting, niatnya baik, tidak merugikan orang, bisa dipertanggungjawabkan. Turunkan standar keputusan, bukan menurunkan nilai diri. Ini bukan asal-asalan. Ini soal sadar bahwa belajar jalan lebih penting daripada mikir terus. Solusi 3, batasi waktu mikir wajib. Ada aksi overthinking sering terjadi karena pikiran kita tidak punya deadline. Mulai sekarang, latih kebiasaan ini. Tentukan waktu mikir, misalnya 15 menit. Setelah itu, wajib ada tindakan sekecil apapun. Contoh, habis mikir soal tugas, buka file dan nulis satu paragraf. Habis mikir soal chat, balas satu kalimat paling netral. Habis mikir soal rencana, tulis poin kasar di notes. Bukan buat hasil langsung bagus, tapi buat melatih otak bahwa mikir itu diikuti gerak. Pelan-pelan, overthinking akan berkurang karena otak belajar. Oh, kita nggak cuma mikir, kita juga bertindak. Berhenti overthinking bukan berarti jadi cuek, bukan berarti jadi orang yang asal ambil keputusan. Justru sebaliknya, orang dewasa tahu kapan harus mikir dan kapan harus jalan meski belum sempurna. Hidup nggak menunggu kita siap sepenuhnya. Yang penting kita jujur pada diri sendiri, berniat baik, dan mau bertanggung jawab atas langkah kecil yang kita ambil hari ini. Kamu nggak perlu jadi orang paling pinter, cukup jadi orang yang berani bergerak sambil belajar. Kalau kamu merasa video ini relevan, coba refleksikan satu hal yang akhir-akhir ini terlalu lama kamu pikirkan. Mungkin bukan butuh jawaban sempurna, tapi cuma satu langkah kecil untuk mulai. Kalau kamu mau melanjutkan, di channel ini ada banyak bahasan soal cara berpikir lebih tenang dan hidup lebih tertata tanpa drama berlebihan.